Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Tazkiyatun Nafs El Hawa, SPDI MPD, NIDN 1105079201 dengan bidang keilmuan Bahasa Inggris. Saat ini, saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Home base saya di Pendidikan Dasar Program Magister. Saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Inggris, English for Specific Purpose, and Teaching English for Children. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT dalam aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Bahasa Inggris. Mata kuliah Bahasa Inggris merupakan mata kuliah wajib mahasiswa semester 2 pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Mata kuliah Bahasa Inggris ini memiliki bobot 2 SKS. Bahasa pengantar pada pengajaran ini adalah Bahasa Inggris. Kali ini, saya akan mengajar Bahasa Inggris pada pertemuan yang ke-6 dengan materi pembelajaran Describing Things and Objects dengan metode DIA. Delivery, Interactions, and Assessment. Mata kuliah Bahasa Inggris bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, keterampilan menggunakan bahasa Inggris dengan beberapa skill. Pada mata kuliah Bahasa Inggris ini akan membahas tentang meeting and greetings, introduce themselves and others in both formal and informal ways, use appropriate body language, when meeting and greeting people. Greet people in both formal and informal ways, telling and giving directions and asking for clarifications, describing objects, describing things, schedule of activities and the most people, giving advice and suggestions, and the last is descriptions about people's job. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mengetahui konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang kajian pembelajaran bahasa Inggris, serta melakukan pendalaman bidang kajian pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan lingkungan dan perkembangan zaman. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK pada mata kuliah ini ada 5, yakni yang pertama, berkomunikasi dengan orang lain pada level basic. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berkomunikasi sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang ketiga, menerapkan berbagai jenis teknik berkomunikasi pada level dasar. Yang keempat, mengevaluasi kemampuan untuk berkomunikasi pada level basic secara mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, melakukan komunikasi publik sesuai dengan kaidah speaking level basic. Referensi yang digunakan di mata kuliah Bahasa Inggris ini beragam, di antaranya e-book pembelajaran Bahasa Inggris dan various learning articles. Sistem pembelajaran di mata kuliah Bahasa Inggris dilaksanakan sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus. Pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris ini dilakukan selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum ujian tengah semester, 1 pekan pelaksanaan ujian tengah semester, 7 pekan setelahnya akan berfokus pada studi kelompok dan studi kasus, dan 1 pekan untuk ujian akhir semester. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan di ruang kelas, sedang bentuk perkuliahan asinkronus dilakukan di WhatsApp group dan penugasan secara mandiri.
Evaluasi pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris didapatkan dari 20% aktivitas partisipatif, 10% dari hasil proyek, 10% kuis, dengan kuis interaktif dilaksanakan sebanyak 2 kali, 20% dari UTS, dan 20% dari ujian akhir semester. Penugasan terstruktur baik secara mandiri dan kelompok dilakukan sebanyak 7 kali, diskusi kelompok, di mana penilaiannya berdasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya termuat keaktifan setiap anggota kelompok, sehingga total bobot penilaian sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah bahasa Inggris untuk program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Okay, today we are going to learn about describing thing and object. Tazkiyatun Nafs Al-Hawa. Ini meeting yang ke-6 ya. Jadi, kita sudah masuk ke bagaimana mbak-mbak semua untuk bisa mendeskripsikan benda. Oke. Saya akan membacakan beberapa hal yang ada dalam RPS kita untuk di minggu yang ke-6. Sesuai dengan tahapan belajar, kalian mampu membuat percakapan sederhana tentang describing things and object. Beberapa hal yang saya nilai dalam penilaian mata kuliah ini atau dalam pertemuan ini adalah ketepatan isi percakapan kalian. Yang kedua adalah penggunaan bahasa Inggris, kelancaran komunikasi dalam percakapan. Kriteria dan bentuk penilaian, yaitu kriterianya ada isi percakapan, language, and fluency. Bentuk non-tesnya adalah kalian akan membuat praktek percakapan dalam bahasa Inggris. Metodenya kita dalam bentuk kuliah, metodenya presentasi, kemudian media ada LCD projector, sumber belajarnya di referensi 1 dan 2. Untuk tugasnya, pekan ini adalah kalian membuat percakapan sederhana tentang describing things object. Materi pembelajaran kita meliputi describe feature of things. Kemudian yang kedua, talk about similarities and differences. Oke, siap untuk hari ini? Okay, let's see about the first slide in my materials. What does it mean by describe? Do you know what does it mean by describe itself? Apa itu describe? Angkat tangan. Deskripsi ya, kalau dalam bahasa Indonesia deskripsi. Tapi kalau dalam maknanya apa? Untuk memberitahukan. Berarti tujuan dari describe adalah memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar mengenai objek tersebut. Okay? If in English, to describe means to tell about the appearance. What is appearance? Tampilan, okay. Penampilan, wujud, okay. Size. Ukuran, size ukurannya apa? Bisa kecil, besar, panjang, tinggi, oke. Kemudian shape, what is shape? Bentuk, color, warna, materials, bahan, oke. And other characteristic of a thing or object. Let's see about some key elements in describing object. I have one picture here. What the things about this picture? What name of this picture?
A chair. Okay. First, you may name of the object. If you know the name of object, oh ini kursi. Then see the categories. There are some categories. For example, size. Contohnya ada small. What is small? Kecil. Then big? Besar. Tall? Okay, then short. And then tiny? Kecil. Huge? Besar. Okay, then we have shape. Shape is bentuk. Bentuk itu bisa round. What is round? Bulat. Okay, square. Kotak. Ya, rectangular. Segitiga. Oval. Oval. Yeah, you know oval is oval. Yeah. Say about the color. Red, blue, green, and etc. Ya. The material. Materials is bahan. Bahan adalah dari mana objek ini berasal. Dari apa sih? Wooden. What is wooden? Kayu. Okay. Then plastic. Plastic, metal. Besi. Then glass and cotton. Texture. Texture? Tekstur, ya appearance, tampilannya seperti apa sih? Smooth. Smooth, halus. Rough, kasar. Soft, lembut, okay. Kemudian hard, keras. Sticky. You know sticky? Yeah, sticky. Then the conditions. Conditions is we look this something is like new or old. Kita bisa lihat barang baru atau barang bekas, baru atau lama, ya, bersih atau tidak, kotor gitu ya. Kemudian shiny, what is shiny? Berkilau. Okay, then we need to know about the functions of this picture. It is a big chair. Good. Then how about shape? Square. It is a square chair. Then the color? Green. So the sentence is it is a green chair. Yeah. Then how about the materials? Materialsnya dari apa? Wooden? Yeah, wooden and what? Cotton? Dari katun? True? No? From who? From what? Busa, you know busa? Apa busa dalam bahasa Inggris? Foam. Good. Okay. How about the conditions? What look like? Look new? New? Okay. Then the function is for city. Good. This is the example for you to make sentence structure well. The first, it is a chair. Is that true? It is a chair? It is a chair. So the basic description is it is a or an, then your adjective place it and noun is place it. Like it is a big chair. Good. How about the detailed descriptions? It is a, then you put it the size next to the color, move to the materials and the object. The object is chair, okay? Size, color, materials. Okay. Let's see about this picture. It is a big green wooden chair. So the next is function-based descriptions. It is used for plus verb ing. It is used for, what is the use of chair? Sitting. So the sentence is? No. It is used for, good. It is used for sitting. So let's see about describing things and object in our words.
See about the first picture. What is the naming of object? Bottle? Okay. So what is the colors of bottle? Blue. So we describe it in detail information is this is a blue plastic bottle. So the used for carrying water. So the use for plus verb ing. Yeah, carrying, sitting. Then what else? Writing. Again, reading. Okay, for book is reading. Yeah. Next, the second picture. What is the name of this object? Table. So dari bahan apa sih table ini? Kaca, apalagi? Besi. Okay, how describe it? This is a round glass table. Okay. Then how it look like? Modern and shiny. Yeah. Then take a look for the picture number 3. These are old. Yes, shoes. Shoes, what is shoes? Sepatu, sepasang sepatu. Kenapa Bu beda Bu? Ini that is, ini this are. Ayo, ada yang tahu? Karena dia dua apa dua? Plural. Oke, yang ini kan hanya satu gambarnya. So ini sepasang, dihitungnya these are. Oke, these are old. What is leather? Apa leather? Bahasa Indonesianya? Kulit. Oke, kulit shoes. Jadi sepatunya itu sepatu tua, materialsnya dari kulit. Oke, good job. Saya punya quiz buat kalian. Ini guidelines-nya. Kalian harus menjawab ini dengan sentence yang sempurna. See about the first question. What is it? Gambar apa ini? A pencil. What the color is it? Yellow. It is a yellow pencil. So we have the color and the object. Ya. Then what is made of? Dibuat dari apa? Kayu apa bahasa Inggrisnya? Wooden ya. Dibuat dari apa? Wood and graphite. Okay, so what is used for? Kegunaannya untuk apa? Writing and drawing. So after used for plus verb ing, drawing, writing, reading, ya. Okay. We have this object. What is this object namely? This is a bag. Not what is it? This is bag, not bag. Yeah. So see the structured sentence. This is a bag. Yeah. So how about the size? Medium size. Okay. And how about the color? Black. Okay. So it is made of, dibuat dari leather, kulit. Okay. So it is used for, use-nya buat apa? Personal item. Else? Selain itu? Sorry? Books. Okay. Books bisa masuk ke situ. Dan personal item itu juga bisa masuk. Okay. Jadi kalian akan mendeskripsikan seperti ini nanti bendanya. Ya. Contoh. Ini apa? Bahasa namanya apa ini? Remote. It is a remote. How about the size? Small. It is a small. Terus apa? Panjang. Apa panjang? Tall. Then
Tipis apa tipis? Thin. Ya, oke. What is the used for? For controlling the TV. Great. Tahu ya? Nanti kalian akan tugasnya seperti ini. Use your bring your object or thing, then describe it like me. Ya, remote, black, thin, and etc. Okay. You know, if we describe someone, something, or place, we learn about adjective. Tadi kita belajar tentang adjective. Apa itu adjective? Kata sifat. Sifatnya apa? Kecil, baik. Terus apa lagi? Ya, panjang. Ya, kata-kata seperti itu yang harus kita paham. Karena itu untuk mendeskripsikan sesuatu atau seseorang. Kalau di sini kita harus punya kata-kata yang size, materials, dan lain sebagainya tadi. Harus diingat, ya. Karena itu untuk mendeskripsikan benda. Okay, I have a practice activities match the object and the description. If I say the first is a pencil, what is the descriptions about pencil? See the first questions. A pencil. Descriptionnya yang mana? For? Yeah, a tool for writing, long, and thin. Is that true? Who has the pencil? Ya. Jadi toolnya buat apa? Untuk writing, menulis. Then long. What is long? Panjang. Then thin. Tipis. Ya kan? Pensilnya Delsika kan? Ya. Oke. Kemudian a pillow. Apa pillow? Bantal. For sleeping, of course. Jadi pillow itu biasanya soft. Apa soft? Empuk and used for sleeping. Digunakan untuk tidur. Oke, kemudian a refrigerator. Apa refrigerator in English? In Indonesia? Kulkas. Oke, udah tahu ya bentuk kulkas ya? So, the description is big. What is big? Besar. Then white, putih, and used to store food. Apa? Menyimpan makanan. Iya. Bu, bedanya for dengan to apa? Jika use for digunakan verb ing, kalau use to langsung verb satu, tidak ada tambahan s atau ws atau ing. Store food, ya kan? Kalau for itu langsung verb ing, kalau to dia verbnya harus satu, verb satu, base verb. Okay. I have some question here. Fill in the blanks. Use, this is the instructions, is use adjective to complete the sentence. Gunakan adjective, ya, dengan sempurna dalam sebuah sentence. Jadi kalau ini saya perlu kalian deskripsikan apa? Nomor 1, warna, color. Iya, color. So, lihat di picture nomor 1 ini. This is a brown. Warnanya apa? Coklat, brown. This is a brown chair. Number 2. Yang ini. Ini gambarnya apa? Objeknya apa namanya? Table. So, the table is big, then, and the materials from glass. Okay, the table is big and glass. Okay, the third, it is used for, what is the naming of this object? Paper, kertas ya. Biasanya kertas buat apa? Menulis. Okay, this is used for writing. Is that true? Writing? For writing?
Drawing, okay. This is a paper, ya. Baik, materi tadi adalah mengenai describing object. Baik, sama seperti pekan-pekan sebelumnya, saya akan menguji pemahaman Anda dengan tugas, yaitu membuat percakapan sederhana tentang describing object and things dengan membawa benda yang kalian punya. Punya bendanya di depan mata apa? Handphone, apa lagi? Pensil dan pen. Oke. Siapa yang mau praktik untuk membuat percakapan sederhana saja sesuai dengan yang kita pelajari tadi? Silahkan. Ya, boleh maju ke depan. So I have this thing. What is it? This is a handphone. And what color is it? The color is black. And this is made for. This is made of glass. And what is it used for? It is used for calling people. Calling people and communicating others. Yes, communicating with others and talking each other. Okay, thank you Sonia. Baik, itu tadi contoh dari Mbak Sonia tentang objeknya apa? Handphone. Materialnya dari apa? Glass. What is glass? Kaca. Kemudian dibuat untuk telepon orang lain, communicating others people. Then talking. What is talking? Berbicara, ngobrol. Oke, ngobrol satu dengan yang lain. Oke. Jadi tugas kalian nanti akan seperti itu, mendeskripsikan benda yang kalian punya dengan membawa benda tersebut. Paham? Ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Cukup? Baik, jika tidak ada yang ingin didiskusikan, saya tutup kegiatan atau pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan pembelajaran dari mata kuliah Bahasa Inggris yang saya ampu. Semoga dapat memberi gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.